Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Damar Aji. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang stoikisme, atau yang bisa kita sebut sebagai seni mengendalikan diri. Pernahkah teman-teman merasa marah berlebih, sedih berlarut, atau segala bentuk emosi yang berlebihan, sehingga apa yang telah menimpa kita mempengaruhi ketenangan serta kesejahteraan batin kita? Mari kita bahas dan pelajari tentang stoikisme, sebuah cara memandang hidup untuk menyederhanakan emosi kita dan menjadi manusia yang penuh kendali atas dirinya sendiri. Stoikisme merupakan sebuah aliran filsafat yang mengajarkan tentang pengendalian diri dan berasal dari Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi. Aliran stoikisme didirikan oleh Zeno dari Citium, seorang filsuf Yunani. Selain Zeno, filsuf lain yang terlibat adalah Kleantes dari Assos dan Chrysippus dari Soli. Asal-usul stoikisme. Stoikisme berasal dari kata stoik yang memiliki arti teras, tempat di mana pengikut aliran ini berkumpul di tangga agora di Athena, tempat berlangsungnya kuliah stoikisme pada zaman itu. Orang Yunani kuno terkenal sering memberikan nama pada sekolah filsafat tergantung dari tempat mereka bertemu. Secara umum, stoikisme dipahami sebagai aliran filsafat yang berpandangan bahwa manusia harus mampu mengontrol emosinya agar bisa bersyukur atas apa yang terjadi. Prinsip stoikisme. Agar bisa menerapkan gaya hidup berdasarkan filosofi stoikisme, mari kita pahami lebih dalam apa itu stoikisme. Menurut Kamus Oxford, definisi stoikisme adalah daya tahan terhadap rasa sakit atau kesulitan tanpa mengeluh, yang bisa kita sederhanakan seperti berikut. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, maka dengan kesadaran diri yang penuh, kita menerima hal tersebut terjadi kepada diri kita. Prinsip yang pertama adalah hidup selaras dengan alam. Inilah inti dari ajaran stoikisme. Penganut aliran ini meyakini bahwa alam semesta bersifat rasional, maka kita bisa menyelaraskan diri dengan alam untuk mencapai kedamaian hidup. Prinsip yang kedua adalah kebahagiaan berasal dari kebaikan yang kita lakukan, bukan atas dasar kepemilikan terhadap hal-hal yang bersifat kebendaan. Rasa ingin memiliki memicu ekspektasi yang tinggi, emosi yang bergejolak, dan juga kegelisahan. Maka, letakkanlah kebahagiaan diri kita di atas kebaikan yang kita lakukan. Prinsip yang ketiga, kita mampu mengendalikan pikiran kita, bukan peristiwa di luar kendali kita. Apa yang terjadi di luar kendali kita tidak dapat kita kendalikan. Kita hanya mampu men-setting ekspektasi dan reaksi kita atas apa yang terjadi. Prinsip yang terakhir adalah tidak mengeluh atau menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Cara menerapkan stoikisme dalam keseharian. Pertama-tama, kita perlu menyadari bahwa banyak hal yang terjadi dan tidak bisa kita ubah. Dan selaras dengan prinsip stoikisme, bahwa tugas manusia adalah mengendalikan pikirannya, bukan peristiwa eksternal. Dengan demikian, hidup akan menjadi lebih tenang dan bisa ikhlas menerima suatu hal tanpa mempermasalahkannya lebih lanjut. Cara yang pertama adalah kelola harapan dan ekspektasi. Sebagai manusia, kita tentu memiliki harapan atau ekspektasi terhadap hal-hal yang kita jalani. Terlebih, apabila kita sudah bekerja begitu keras untuk mewujudkan ekspektasi kita. Namun, ketika ada kesenjangan besar antara apa yang Anda inginkan atau harapkan dengan kenyataan, itu bisa menyebabkan kecemasan, frustasi, dan perselisihan. Teman-teman dapat memiliki impian, harapan, dan keyakinan, namun jangan lupa untuk mengelolanya dan tetap realistis. Berdamai dengan emosi. Jika kita mengalami sesuatu dan bereaksi dengan emosi yang menggebu-gebu, kita justru tidak mampu untuk menerima dan mencari solusi atas apa yang terjadi. Berdamailah dengan emosi diri, baik itu rasa marah, sedih, maupun kecewa. Maka, kita akan dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik dan tenang.
Bersikap positif. Menurut Stoikisme, alam semesta sejatinya bersifat netral, natural, maupun rasional. Penilaian dan pandangan dari manusia inilah yang kemudian membuat peristiwa tersebut menjadi terkesan negatif. Kita bisa memandang hal tersebut dari sisi positifnya. Mungkin memang tidak mudah, tapi berlatih untuk tetap merasa positif dapat membantu kita untuk tidak terpengaruh atas apa yang terjadi. Poin yang terakhir adalah manfaat stoikisme. Stoikisme mampu membuat seseorang lebih mudah untuk mensyukuri kehidupannya. Hal ini karena seseorang terlatih untuk melihat hal positif daripada hal negatif dari suatu peristiwa atau kejadian. Kemudian, stoikisme melatih seseorang untuk mengontrol emosi yang dirasakannya sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya adalah bersikap realistis terhadap apa yang terjadi dan tidak mudah terbawa emosi. Teman-teman sekalian, itulah pembahasan stoikisme kita pada hari ini. Semoga video ini mampu membawa manfaat untuk teman-teman sekalian. Tetap support channel YouTube Damar Aji dengan klik like dan juga subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.